Sudah menjadi mahasiswa baru dan ingin mendapatkan IPK cum laude atau IPK tinggi? Belajar di perguruan tinggi memerlukan kemandirian dan etos belajar yang tinggi. Ada beberapa perbedaan cara belajar di SMA atau SMK dengan perkuliahan. Oleh karenanya, saya di sini akan membagikan bagaimana cara mendapatkan IPK tinggi selama perkuliahan dan cara beradaptasi dengan lingkungan belajar di perguruan tinggi. Halo warga sipil sekalian, perkenalkan saya Andi Setiawan, seorang teknolog pendidikan. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk mendapatkan IPK cum laude dan di atas cum laude untuk mahasiswa baru. Sebelum membahas lebih lanjut, untuk meyakinkan Anda, saya lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta pada Prodi Teknologi Pendidikan dengan IPK 3,82 dan bukan bermaksud sombong ya. Dan saya di sini untuk membagikan bagaimana cara saya belajar. Dan alhamdulillah menjadi wisudawan terbaik pada prodi pada wisuda tahun 2023 ini. Mari kita belajar bersama dengan menonton video ini. Penelitian selama 25 tahun terakhir membuktikan bahwa manusia mampu mempelajari materi apapun dengan berhasil apabila metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan pembelajaran individu. Artinya apabila keragaman manusia dipertimbangkan dan diperhatikan dalam proses pembelajaran, hasilnya selalu positif. Pelajar merasa senang dan tidak memiliki kendala dalam belajar. Jadi kunci menuju keberhasilan belajar adalah mengetahui gaya belajar Anda. Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, menerima kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan sebanyak mungkin menyesuaikan preferensi pribadi dalam setiap situasi pembelajaran. Apabila Anda sudah mengetahui gaya belajar Anda, maka akan lebih mudah lagi dalam belajar di perguruan tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang cara meningkatkan IPK cum laude di perguruan tinggi. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Setiawan SPD dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Buat kalian yang menonton video ini silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Untuk mendapatkan IPK tinggi dalam jenjang perkuliahan ada 3 cara yang akan saya jabarkan. Pertama, memahami RPS selama 1 semester. Setiap awal perkuliahan biasanya dosen akan memberikan rencana pembelajaran selama 1 semester. Di sana ada indikator kompetensi yang akan dicapai dan sumber-sumber buku yang digunakan selama perkuliahan berlangsung. Oleh karenanya, bila dosen tidak memberikan Anda, bisa memintanya, kemudian pelajarilah materi apa saja yang akan diajarkan pada setiap pertemuan. Kemudian pahami jadwal UTS dilaksanakan setelah pertemuan berapa kali dan lihat ujian-ujian lainnya yang ada dalam RPS itu. Agar lebih memudahkan Anda untuk memetakan bagaimana cara Anda belajar. Dan fokuskan pada itu saja. Dengan memahami rencana pembelajaran selama 1 semester, Anda akan lebih mudah untuk belajar dan fokuskan pada itu saja. Kemudian setelah paham dengan apa yang akan dipelajari, kemudian segeralah cari sumber-sumber buku yang ada dalam rencana pembelajaran semester itu. Dan buku yang digunakan dosen dalam menjalankan perkuliahan dalam 1 semester, Anda perlu mengetahuinya juga dengan bertanya. Kenapa demikian? Karena biasanya dari buku-buku itu soal ujian akan dibuat, sehingga cukup dengan belajar dari buku referensi itu, Anda akan lebih mudah mendapatkan nilai tinggi. Untuk mencari buku referensi kuliah bisa di perpustakaan, fakultas, atau universitas. Apabila tidak ada, maka bisa mencari di aplikasi iPusnas, aplikasi di Play Store atau di App Store. Bisa di-download atau di Ijak atau iJogja. Di sini lengkap tersedia banyak buku yang bisa dipinjam secara gratis. Kalau membeli buku, saya rekomendasikan di Togamas atau di toko online untuk menghemat waktu, dan di Togamas harganya lebih terjangkau. Kemudian, cara belajar kedua adalah memaksimalkan nilai di semester awal perkuliahan. Mengapa perlu demikian?
Berdasarkan pengalaman saya, untuk bisa mempertahankan IPK tinggi di akhir semester perlu dasar yang bagus di awal semester dengan nilai-nilai mata kuliah yang maksimal. Karena ketika Anda sudah masuk di semester tengah sampai akhir perkuliahan, maka akan sulit sekali untuk naik memperjuangkan IPK Anda. Walaupun 1 poin atau 2 poin itu cukup susah. Oleh karenanya dengan di awal semester, maka maksimalkanlah nilai yang bisa Anda capai. Mulai dari semester 1 sampai 5, maksimalkan apa yang bisa kalian raih. Usahakan di atas 3,5 atau 3,7. Apabila kalian bisa mencapai IPK di atas 3,5 atau bahkan bisa di atas 3,7 di awal semester, di semester 1 sampai 3 atau sampai 5, maka akan mempermudah mempertahankannya di akhir semester. Kalau di semester awal mendapatkan IPK di bawah 3, maka akan sulit untuk mendapatkan IPK tinggi di akhir semester. Oleh karenanya, maksimalkan waktu belajar Anda di tiap semesternya, dan bismillah dengan ikhtiar maksimal yang telah Anda lakukan, Allah akan memberikan hasil terbaik untuk Anda. Langkah ketiga untuk mendapatkan nilai tinggi atau nilai maksimal atau indeks prestasi kumulatif maksimal, maka setiap mengerjakan tugas menggunakan minimal 3 sumber buku. Tentu dalam perkuliahan akan banyak tugas yang akan diberikan pada Anda, sampai pada titik jenuh kapan tugas ini akan berakhir. Untuk mendapatkan nilai bagus, maka perlu menggunakan minimal 3 sumber buku dalam menyelesaikan makalah atau tugas-tugas perkuliahan agar jawaban Anda lebih bisa dipercaya oleh dosen. Maka dari itu, menjadi mahasiswa yang rajin akan membawa Anda lebih dekat dengan banyak sumber belajar di perpustakaan. Kemudian, kalau masih ada waktu dan kalian ingin memaksimalkan nilai, maka tambahi dengan referensi jurnal nasional. Kemudian parafrasekan dengan kalimat Anda sendiri. Oke, kita masuk pada kesimpulannya. Terima kasih telah memahami sejauh ini. Jadi bagi Anda mahasiswa baru, ini adalah perjalanan awal dalam menambah pengetahuan, memaksimalkan nilai Anda di semester awal. Carilah teman positif yang memiliki semangat belajar tinggi agar Anda juga memiliki semangat belajar tinggi pula. Ada penelitian bahwa teman terdekat Anda akan menentukan bagaimana Anda bersikap ke depannya. Oleh karenanya, pilihlah teman dengan baik, karena ada banyak teman di dunia perkuliahan yang sangat random dan menarik sekali. Kemudian pilihlah organisasi mahasiswa yang tidak mengganggu waktu kuliah kalian, karena bagaimanapun juga perkuliahan lebih penting dan menjadi prioritas utama untuk masa depan kalian. Kemudian belajarlah dari kesalahan orang lain. Kalau ada kakak tingkat ber-IPK tinggi, maka jangan sungkan untuk bertanya bagaimana cara belajarnya. Dan apabila Anda menemui kakak tingkat yang udah tahun tinggi, udah menempuh banyak semester tapi masih belum lulus juga, tanyakanlah bagaimana cara belajar dia dan belajarlah dari kesalahan kakak tingkat Anda. Oleh karenanya, semangatlah berkuliah, teruslah berusaha untuk mencari motivasi giat dalam belajar dalam dunia perkuliahan. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe dan tunggu video edukatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.